Berpikir komputasional, berpikir yang sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran coding dan KA. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Siapa namanya? Adara dengan Alifa ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita membacakan dulu Asmaul Husna bersama-sama ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam. Nah anak-anak, seperti biasa ketika kita belajar harus fokus ya. Nanti kita akan dibagi beberapa kelompok. Ketika dalam pengerjaan kelompok harus sama-sama mengingatkan apabila ada yang tidak mau bekerja sama. Tetap menjaga ketertiban dan saling membantu. Siap semuanya? Ya. Anak, pada minggu kemarin kita baca tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat? Yang pertama, kalau kita mendapatkan masalah, identifikasi dulu. Contohnya, kita bangun kesiangan. Ya, kita masih ingat kemarin kita bahas tentang ada masalah bangun kesiangan terus. Akhirnya kita kedua menganalisa apa sih yang membuat kita kesiangan tuh? Oh, terlalu main asik game. Yang cowok main ML, FF, yang perempuan Roblox misalkan ya. Kemudian mencari solusi. Solusinya ada 4. Membatasi waktu main game, apa lagi? 9 jam, memasang alarm, dan meminta bantuan. Ternyata dari 4 solusi ini ada 2 yang menurut kalian paling tepat. Yaitu pertama tidur jam 9 dan memasang alarm. Dan terakhir, itu yang tadi kita tuh menerapkan solusi. Dan terakhir adalah mengevaluasi hasilnya. Berarti kalau kita sudah menerapkan solusi, apakah kalian bangun lebih awal dan tidak kesiangan? Berarti solusi yang kita pakai adalah sudah tepat. Ice breaking dulu. Sebentar. Boleh berdiri semuanya, berdiri. Ikuti apa yang ada di videonya. Yuk. Ikuti iramanya. Tek. Masih tarik. Sekarang lebih sulit. Ikuti iramanya. Terakhir. Iya. Kita akan belajar bagaimana cara mengulik rahasia berpikir ala komputer. Kemudian berpikir komputasional bisa menjadi pahlawan super. Dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa belajar komputasional. Yang ketiga, apa tujuan berpikir komputasional dalam sehari-hari? Ya.
Perhatikan, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Dan terakhir? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Kita perhatikan. Proses memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi penting untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan detail atau hal yang tidak perlu. Kalian pernah naik sepeda? Kita yang penting apa? Fokus mengayu dan menjaga keseimbangan. Jangan dipikirkan, iya teh bante tinu naonnya, dipikirkan terus ya. Ngalau akhirnya tikusuknya. Lagi naik sepeda, iya teh busina dari mana ya? Kita hanya memikirkan, tidak mengisar mengayu atau jaga keseimbangan, akhirnya ada batu bisa terjatuh. Fokus pada hal yang penting ya. Dan terakhir adalah algoritma. Apa algoritma? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional, berpikir yang sistematis. Kunci sukses masa depan, jadilah bintang komputasi. Dekomposisi pecah jadi bagian kecil-kecil dan mudah agar tak pusing. Pengenalan pola, cari yang serupa. Pengalaman yang lalu kini berguna. Abstraksi, fokus yang penting saja. Hal yang tak penting sisihkan saja. Algoritma, langkah-langkah teratur, masalah tuntas semua. Dan keempat, kita saksikan video berikut ini ya. Maka bisa akan menjadi pemecah masalah ya. Bisa berpikir, oh cara menyelesaikannya seperti ini ya. Kemudian anak-anak, kita kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Dekomposisi, algoritma ya. Membantu dalam menyelesaikan masalah ya. Anak-anak ingat, ada DPAA. D itu apa? Dekomposisi. P-nya? A? Abstraksi dan algoritma ya. Anak belajar tentang berpikir komputasional. Apa ada yang sulit? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Sudah cukup di kelas? Minggu depan kita akan berfokus pada permasalahan tentang algoritma. Siapkan kalian di rumah, cari informasi di Google, boleh di Gemini AI dan lain sebagainya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran ini. Dan ingat, nanti Bapak akan kirimkan kuisis, akan kirimkan Bapak lewat WA. Silakan kerjakan di rumah ya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.